halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dahsyat luar biasa. Oke, kita kembali lagi di channel kami yang namanya MS Ethics. Ya, di mana channel kami ini membahas tentang kimia. Ya, kimia secara keilmuan, secara teori dan secara praktis, ya. Semoga bermanfaat bagi adinda sekalian. Jadi bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih jika Anda subscribe, tonton sampai habis, like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan baik-baik. Jika ada yang ingin juga disanggah dari apa yang kita atau yang saya nanti sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, pada kesempatan ini, video ini adalah lanjutan materi kelas 10, yaitu bab terakhir ya, di bagian kelas 10 semester 1, yaitu tentang ikatan kimia. Lanjutan dari bab sistem periodik unsur. Ya, jadi ini part awal lagi kembali ya. Ya, ikatan kimia. Saya langsung saja kita bahas ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ya, saya tulis dulu kata dari ikatan kimia. Yang dimaksud ikatan kimia adalah bahwa setiap atom atau unsur ya, setiap atom itu didapatkan di alam semesta ini dalam keadaan berikatan. Berikatan dengan atom yang lain ya, dengan atom yang lain. Jadi ketika kita menganalisis sebuah atom atau unsur, didapatkan gitu hampir semua atom itu didapatkan di alam semesta ini dalam keadaan berikatan dengan atom yang lain ya. Jadi silakan didengar sambil saya tulis ya, supaya lebih kelihatan. Jadi saya harap Anda mendengar sambil baca tulisan saya. Nah, jadi pada umumnya ya, secara umum setiap atom kecuali gas mulia. Kecuali unsur golongan gas mulia. Unsur golongan 8A atau yang namanya adalah gas mulia ya. Gas mulia. Jadi semua atom didapatkan, sekali lagi saya tekankan bahwa semua atom didapatkan dalam keadaan berikatan dengan atom yang lain. Kenapa dia berikatan? Karena dia berikatan agar atom itu stabil ya. Atom dalam keadaan stabil. Keadaan stabil. Jadi alam semesta menggerakkan semua unsur atau atom itu harus dalam keadaan stabil. Nah, kecuali unsur golongan gas mulia, dia tidak perlu berikatan dengan unsur yang lain untuk mencapai kestabilan. Dia bisa mencapai kestabilannya dalam keadaan sendiri ya. Nah, coba kita lihat, cek di tabel periodik. Jadi unsur yang paling sebelah kanan ini ya, unsur yang berada di sebelah kanan ini semua stabil dalam keadaan sendiri tanpa berikatan dengan unsur yang lain ya. Yang 8A ini paling kanan ya, golongan 8A, namanya gas mulia. Golongan gas mulia. Yang lain harus berikatan dengan unsur yang lain. Ya, jadi gas mulia ini kenapa dia sudah stabil? Karena di sini poinnya, kestabilan gas mulia karena susunan elektronnya ya.
susunan elektronnya. Makanya stabil. Nah, kalau kita berbicara tentang susunan elektron, berarti dia berkaitan dengan konfigurasi elektron. Nah, ini nanti berkaitan dengan kaidah kestabilan ya, yang sudah sempat saya singgung sedikit di bab sistem periodik unsur. Ya, jadi kita perlihatkan dulu bagaimana konfigurasi dari gas mulia ini. Air kita sampai ke R sampai XE saja ya. Sampai di XE. Ya, ini 2, 10, nomor atomnya ini 18, 36, 54 ya. Nah, konfigurasinya HE2 ya. Nah, saya ingat lagi. Saya langsung saja ya pakai saya konfigurasi per subkulit saja ya. Per kulit saja. Sesuai dengan bor ya, tidak per subkulit. Nah, 28 saja ini ya. HR 288, KR 28, 18, 8, XC 28, 18, 18, 8. Nah, saya verifikasi dulu ya. Saya cek dulu tapi apakah sudah betul atau tidak. XC 28, 18, 18, 8, KR 28, 18, 8. Oke, sudah sesuai ya. Ya. Saya sampai XC. Jadi kita sudah pelajari juga bahwa kenapa dia bisa golongan 8A, karena dia terletak pada golongan 8A. Maksudnya kenapa bisa, karena elektron valensinya 8 ya, kecuali He ya, kecuali He. Nah, kalau kita lihat susunan elektronnya, ini yang sempat kemarin saya singgung, ini sesuai kaidah kestabilan bahwa unsur stabil jika mengikuti kaidah duplet atau oktet. Duplet itu jika biasanya kena dengan nomor atom atau atom-atom atau unsur-unsur yang nomor atomnya kecil. Mulai 5 ke bawah lah ya. 5 ke bawah itu nomor atomnya nomor atom 1, 2, 3, 4, 5 mengikuti kaidah duplet. Nomor atom 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya mengikuti kaidah oktet. 8. Oktet jika 8 ya. Oktet jika 8 elektron valensinya. Ingat elektron valensi He jika elektron valensinya duplet. Ya. Jadi ini namanya elektron valensi, lihat ya. Jadi kenapa dia stabil? Karena elektron valensinya mengikuti kaidah duplet dan oktet. Nah, saya singkat saja, EV itu EV elektron valensi 2 atau 8 ya. Ini duplet, sedangkan ini oktet ya. Itu kenapa dia bisa stabil. Jadi seluruh unsur ingin mengikuti konfigurasi elektron seperti golongan 8A. Misalnya, saya ambil contoh Na ya, dia nomor atom 11. Berarti 281. Berarti kemarin yang saya ajarkan di sistem periodik unsur, berarti dia harus melepaskan elektron ya. Melepas 1 elektron supaya stabil. Jadi Na plus ya. 28. Nah, dia lepas ini. Jadi dalam konteks Na natrium, Na plus lebih stabil jika dibandingkan dengan Na saja. Jadi lebih stabil jika Na plus natrium daripada dalam keadaan netral natrium. Nah, berbeda dengan gas mulia, dalam keadaan netral dia sudah stabil. Makanya dia tidak perlu lagi berkaitan dengan unsur yang lain. Karena nanti ini ketika melepas elektron harus ada yang terima ya. Harus ada yang terima sehingga dia berkaitan kepada yang si penerima itu. Nah, itu itu adalah latar belakang kenapa harus ikatan kimia ya. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit ikatan kimia. Nanti kita kembali lagi ke kaidah kestabilan.
Jadi yang kita bahas ikatan kimia pada bab ini itu ada ion, dibilang ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Ikatan logam nanti dibahas terpisah ya. Ada juga namanya ikatan logam, tapi nanti dia terpisah. Nah, ikatan ion ini terbentuk dari unsur logam dan unsur non logam. Nah, sedangkan kovalen terbentuk dari unsur non logam dan non logam. Jadi ikatan ion berarti dia membentuk senyawa ion ya. Nah, ikatan ion berarti membentuk senyawa ion, Sedangkan ikatan kovalen membentuk senyawa kovalen. Ingat, kalau unsur berikatan berarti dia membentuk senyawa ya, membentuk senyawa. Nah, jadi di sini diperlukan skill atau pengetahuan tentang bagaimana membedakan unsur logam dengan unsur non logam, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin itu yang kita bahas kaidah kestabilan di bab sistem periodik unsur di part akhir ya. Nah, apa ciri-ciri unsur logam? Unsur logam itu ciri-cirinya adalah dia melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Nah, sedangkan unsur non logam, unsur yang sifatnya, yang cenderungnya menerima elektron. Nah, seperti kita bahas kan bab kemarin. Ya, sama juga ini non logam menerima ya. Menerima elektron, ini juga menerima elektron. Ya. Jadi senyawa ion terbentuk dari unsur yang melepaskan elektron atau unsur logam berkaitan dengan unsur non logam yang sifatnya menerima elektron. Sedangkan senyawa kovalen terbentuk adalah senyawa non logam berkaitan dengan senyawa non logam yang sifatnya sama-sama menerima elektron. Nah, nanti ini prinsip ikatannya berbeda antara ion dengan kovalen ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu pengantarnya saja ya. Nah, saya tampilkan lagi yang sedikit dengan yang kemarin kita bahas di bawah 4 ya. Nah, valensi sama dengan 4 elektron, valensi sama dengan lebih besar dari 4. Nah, ini contohnya. Jadi kemungkinannya ada beberapa kemungkinan untuk mengetahui sekali lagi melepaskan atau menerima elektron itu harus kita lihat elektrovalensinya atau golongannya ya. Ini berhubungan dengan golongan. Berarti jika elektrovalensi di bawah 4, apakah dia 1 elektrovalensinya, 2 atau 3, maka dia harus melepaskan elektron. Nah, saya ulangi saja lagi ya. Saya ulangi bab pembahasannya di bab terakhir. Maksudnya bab sebelumnya. Nah, melepaskan elektron berarti yang melepaskan elektron berarti unsur logam. Nah, dari situ caranya kita bisa melihat atau menjudge ini logam atau non logam. Nah, sedangkan jika elektrovalensinya 4 tergantung. Nah, ini yang harus mungkin hafal dulu saja ya sementara. Tergantung unsurnya apa. Nah, jika elektrovalensinya di atas 4 itu bisa 6, 7, 8 5, 6, 7 ya, sorry. 5, 6, 7 5 kah? Apakah 6 kah elektrovalensinya atau 7? Berarti dia harus menerima elektron. Berarti jika menerima elektron berarti dia pasti sifatnya non logam. Nah, jadi bertambah lagi kosakata Anda ya tentang kimia. Jadi tolong dipahami bahwa jika ada unsur melepaskan elektron berarti dia bersifat logam. Jika ada unsur atau atom yang sifatnya atau kecenderungannya menerima elektron berarti dia unsur non logam. Begitu caranya kalau di kimia untuk membedakan mana unsur logam dan mana unsur non logam. Nah, kalau ini tergantung ya C, Si, Ge, Sn dan Pb. Nah, kalau C ini cenderung menerima ya. Jadi dia cenderung non logam dia ini. Sedangkan Sn, timah dan timbal dia cenderung melepaskan. Jadi perlu Anda hafal ini. Ingat hubungan antara elektron valensi dengan golongan.
Kalau dia elektrovalensinya 1, berarti dia 1A, golongan 1A. Jadi semua golongan 1A pasti melepaskan 1 elektron. Nah, ini juga 2A, berarti dia melepaskan 2 elektron. Elektrovalensinya 3, berarti dia golongan 3A. Berarti dia melepaskan 3 elektron. Kalau elektrovalensinya 4, dia golongan 4A. Nah, dia tergantung unsurnya apa. Kalau dia elektrovalensinya 5, dia menerima 3 elektron supaya dia stabil, supaya cukup 8 ya, kan kurang 3 ini, nah 5. Jadi dia golongan 5A. Masih ingatlah, harus ingat penentuan golongan kemarin ya. Kemudian 6 itu dia menerima 2 elektron, sedangkan golongan 7A atau unsur yang elektrovalensinya 7, berarti dia golongan 7A, dia menerima 1 elektron supaya stabil. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa penggolongan ini adalah sesuai sifatnya. Nah, termasuk dia sifatnya sama-sama melepas elektron dan sama-sama menerima elektron. Nah, golongan 1A, kita kembali golongan 1A, kecuali H ya. Ini melepaskan elektron karena semua elektrovalensinya 1. Makanya dia digolongkan 1A. Nah, misalnya golongan 7A. Coba perhatikan golongan 7A sebelah kanan. Nah, ini semua golongan 7A berarti elektrovalensinya 7. Berarti dia sifatnya sama, yaitu menerima elektron. Makanya dia digolongkan dengan penggolongan sifat yang sama ya. Nah, bagaimana kalau H? Nah, kalau H dia elektrovalensi kan 1. Nah, dia harus menerima, dia tidak melepas ya. Karena kalau dia melepas berarti elektronnya habis. Dia harus menerima 1 elektron. Sehingga untuk stabil dia bentuk H- dari 2. Duplet ya. Duplet. Dia mengikuti kayak duplet. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa unsur golongan 1, 2, 3, 4, 5 itu mengikuti kaidah duplet untuk stabil. Nah, karena dia di kulit pertama ya untuk kestabilannya. Makanya di sini coba kita perhatikan lihat tabel periodik. Nah, coba lihat golongan 1A itu dibedakan ya, beda. Nah, dibedakan H. Cuma di golongan 1A ini cuman H yang non logam ya. Non logam karena dia menerima elektron sifatnya. Karena kapan dia lepas berarti habis elektronnya ya. Habis elektronnya. Nah, begitulah dalam menentukan logam dan non logam. Misalnya ada unsur Cl ya, Cl 17 berarti 287. Nah, kita mau tahu apa sifatnya ini. Nah, sifatnya logam atau non logam. Nah, kita lihat untuk stabil dia apa? Dia harus apa? Menerima atau melepas? Nah, kalau dia melepas harus melepas 7 supaya 8. Nah, makanya harus, karena berat sekali kalau melepas 7, dia harus menerima 1 saja supaya 8. Nah, menerima 1 elektron. Jadi dia membentuk Cl-17. Saya lanjut di sini ya, 288. Nah, dia sudah stabil. Berarti ini sifatnya non logam. Nah, contoh ya, saya kasih contoh misalnya ada sebuah senyawa misalnya NaCl ya. Jadi NaCl ini adalah garam dapur ya, garam dapur yang ada di rumah masing-masing kita ya secara umum. Jadi Na dan Cl ini berikatan kimia. Nah, kita tidak tahu ikatan kimia apa yang terjadi antara Na dengan Cl. Nah, berarti dia tergolong dari unsur Na dan Cl ya. Caranya bagaimana kita mau cari tahu apakah dia ion kah atau kovalen? Nah, makanya kita konfigurasikan dulu. Kita harus tahu dulu apakah ini logam atau non logam. Nah, misalnya Na281. Berarti dia melepas 1 ya. Melepas 1 elektron. Cl287. Berarti dia menerima 1 elektron. Nah, kalau ada melepas dan menerima, berarti dia pasti senyawa ion. Nah, karena ion terdiri dari yang melepas, ikatan antara atom yang melepas dan ikatan dengan ikatan yang menerima.
atau melepas dengan kata lain logam dengan non logam. Makanya NaCl termasuk senyawa ion. Begitu cara untuk mengecek apakah ini senyawa ion atau senyawa kovalen. Nah, satu kali lagi saya kasih contoh misalnya CH4. Nah, ini terdiri dari unsur C dan H. Nah, kita lihat C nomor atomnya 6, H1. Kita lihat dia 24, sedangkan H1. Kalau 1 berarti apa? Dia menerima ya. Nah, dia mengikuti kaidah duplet, menerima 1 elektron. Berarti kalau menerima non logam. Nah, kalau C 4, ini berarti dia golongan 4A. Sedangkan kalau elektrovalensinya sama dengan 4, dia tergantung. Ya, kita lihat dulu C. Kita lihat dulu, jadi Anda harus hafal ini yang sama dengan 4 C. Nah, kita lihat C termasuk yang paling atas, dia mengarah ke menerima. Jadi C ini mengarah ke sifatnya mengarah menerima elektron. Berarti C ini menerima atau membutuhkan ya, sama aja ya, menerima 4 elektron. Jadi karena menerima dia menerima, artinya non logam dengan non logam, berarti C4 termasuk senyawa kovalen. Nah, begitu cara sederhananya untuk membedakan yang mana senyawa ion dan yang mana senyawa kovalen. Nah, oke, mungkin ini yang bisa dulu saya sampaikan untuk part ini, yaitu tentang pengantar ikatan kimia senyawa ion dan senyawa kovalen, dan tentang kaidah kestabilan. Kemudian kita sudah tahu bagaimana menentukan ini senyawa ion atau ini senyawa kovalen ya, secara umum begitu ya. Tapi Anda harus kuasai di sini bagaimana melepaskan elektron, bagaimana menerima elektron, dan bagaimana jika elektrovalensinya sama dengan 4, apakah dia menerima atau dia melepas. Karena sekali lagi pada elektrovalensinya 4, itu tergantung ya. Kalau C, Si dan G menerima, Sn dan Pb dia cenderung melepaskan elektron. Ya, sampai ketemu lagi di part selanjutnya, yaitu kita membahas tentang senyawa ion. Nah, kita membahas detail bagaimana caranya berikatan, bagaimana prinsip-prinsip ikatannya, kemudian senyawa kovalen dan seterusnya sampai akhir semester. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa paham. Silakan di komen ya, di komen saja lagi jika masih ada yang belum paham. Kami akan perbaiki. Kritik dan sarannya untuk perbaikan ya, kami siap supaya channel ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.